Baik Pak, terima kasih Pak memberikan waktu untuk saya untuk wawancara Pak. Pak, terakhir-terakhir ini ada beberapa penangkapan teroris seperti Kepulauan Riau Pak, Dumai ya Pak ya. Dan apakah ini indikasi aktivitas mereka meningkat menjelang sudah dimulai tahapan pemilu untuk 2024 Pak? Ya memang langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polri, terutama tim Densus 88, lebih kepada sifatnya penindakan untuk pencegahan. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, langkah-langkah persiapan, langkah-langkah dalam upaya merencanakan saja itu sudah bisa dilakukan langkah hukum. Jadi semua ini sebenarnya lebih mencegah agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait jaringan terorisme yang ada ini tidak mengarah pada hal-hal yang membahayakan masyarakat. Apakah gerakan itu sistematis atau sporadis Pak? Ya ini kan seperti gerakan yang terus mencoba merekrut kalangan dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi setiap langkah-langkah perekrutan itu selalu dimonitor oleh aparat. Kita tidak ingin perekrutan-perekrutan ini berdampak lebih buruk kepada masyarakat. Jadi dari hasil penyelidikan itu akan ketahuan, akan terlihat kemana arahnya entitas dalam masyarakat ini yang menjadi bagian dari mereka. Dan ini suatu proses yang memang tidak pernah berhenti dilakukan. Jadi kita tidak ingin menunggu sampai mereka mengarah kepada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Jadi penindakan untuk mencegah. Jadi prinsipnya itu yang hari ini kita lihat banyak dilakukan langkah hukum. Baik Pak, satu hal penting yang menjadi sorotan publik kemarin Pak Menko Polhukam mengumumkan Papua memanas setelah adanya penetapan tersangka Gubernur Lukas NMB, Gubernur Papua. Apakah ini bagaimana pencegahan agar KKB atau KKB yang sudah dinyatakan teroris ini tidak menyusupi aksi-aksi unjuk rasa di sana? Ya dalam hal kaitan masalah kriminal bersenjata itu kan sudah ada tim satuan tugas yang terdiri dari TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah katakanlah penegakan hukum di lapangan. Jadi itu adalah sebuah kegiatan yang berjalan selama ini. Sedangkan kaitan masalah unjuk rasa ini kan lebih kepada respon masyarakat, respon dari pihak pendukung Pak Lukas NMB sendiri yang kemungkinannya mereka akan menunjukkan aksi untuk penolakan itu. Tapi tentu kita berharap, kita himbau agar tentunya Pak Lukas NMB sendiri dan masyarakat untuk mentaati ketentuan hukum yang dijalankan. Karena kan ini pasti KPK sudah memiliki alat bukti yang kuat untuk menentukan Pak Lukas sebagai tersangka. Jadi penghormatan terhadap proses hukum kita harapkan itu bisa ditunjukkan oleh pihak dari Pak Lukas sendiri dan juga masyarakat untuk menjaga ketertiban, jangan mudah terprovokasi dan kemudian tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat lainnya. Apakah ini rawan disusupi teroris Pak? Sangat mungkin. Jadi setiap masyarakat yang berkerumun, berkumpul pasti sangat rentan dengan provokasi. Nah, provokasi itu yang tentu kita hindari jangan sampai terjadi di kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan. Jadi unjuk rasa adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Silakan dilaksanakan dengan tertib, jangan melakukan aksi-aksi kekerasan apalagi pengerusakan. Jadi sampaikanlah aspirasi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau preemptifnya Pak, artinya itu kan preventifnya atau preemptifnya supaya jangan disusupi teroris ini? Ya sebenarnya peranan dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat itu kan sudah ada upaya-upaya penyampaian juga. Jadi yang terpenting peranan dari tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh agama itu bisa menjadi bagian untuk meredam reaksi-reaksi yang negatif. Karena ini sangat rentan disusupi.
Jadi peranan tokoh-tokoh inilah yang diharapkan bisa menenangkan masyarakat untuk kita semuanya patuh terhadap proses hukum yang dijalankan. Pak, soal yang tadi Pak yang disampaikan soal disertasi Pak, kalau terkait dengan pertarungan wacana NKRI, separatisme dan Papua Merdeka ini, ada nggak desain dari BNPT Pak, sehingga ini tidak disusupi mengarah ke separatisme itu? Ya, kita BNPT ini disebut sebagai program kontra radikalisasi. Di situ ada kontra narasi, kontra propaganda. Intinya disusupi itu adalah dengan pengaruh-pengaruh propaganda yang dilakukan oleh kelompok, terutama adalah yang kelompok pro kepada separatisme. Nah, itu yang terus juga sama-sama kita lakukan dengan berbagai kalangan. Dalam hal ini masyarakat luas juga kita libatkan, terutama adalah kontra narasi. Jadi kita ingin masyarakat yang sudah yakin ya, sudah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, warga Papua yang cinta kepada Republik Indonesia itu tidak mudah terpengaruh oleh provokasi dari jaringan separatis yang mereka banyak. Termasuk yang di digital Pak ya, misalnya Binwenda, Dilakukan melalui digital. Yang berbahaya digital itu. Jadi sosial media terutama, banyak konten-konten itu malah justru disebarluaskan dari mereka-mereka yang bukan berada di Papua, tapi di luar Papua dan bahkan di luar negeri. Yang itu harus kita antisipasi. Apakah kita punya Pak desain untuk melakukan kontra itu Pak? Artinya akun-akun dari Indonesia sendiri untuk menghadapi? Umumnya kita melihat ya, mendeteksi akun-akun mana yang kalau dilihat dari hasil yang kita cermati, banyak akun itu berada di luar negeri. Karena memang ini adalah propaganda secara sistematis untuk mendelegitimasi Papua menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuan mereka adalah menyampaikan yang sifatnya kadang-kadang itu sebenarnya misinformasi atau hoax, atau yang kondisi tidak sebenarnya diberitakan. Intinya adalah untuk mempengaruhi berpikirnya masyarakat Papua, ingin membangkitkan kemarahan masyarakat, yang tentunya ini hanya dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan-tujuan untuk meraih simpati dari apa yang mereka lakukan. Tapi kita tahu kan bahwa perjuangan mereka ini lebih kepada perjuangan yang juga dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Jadi bukan hanya propaganda di dunia digital saja, tapi dengan propaganda yang juga dengan diiringi tindakan kekerasan-kekerasan, yang tentunya ini adalah pelanggaran hukum dari hukum apapun, hukum yang berlaku di negara kita sendiri, hukum adat, hukum etika dalam masyarakat, yang tentunya sangat merugikan kehidupan masyarakat di Papua. Apakah itu terkoneksi Pak dengan gerakan-gerakan fisiknya, dengan KKB-nya, dengan gerakan tokoh-tokoh tertentu di dunia nyata, di daratnya maksudnya? Pada umumnya mereka karena memiliki kesamaan tujuan, tersambung karena kesamaan kepentingan, yaitu menggelorakan semangat separatisme. Jadi mereka berjuang, bertindak dengan cara yang berbeda. Ada yang propaganda di dunia maya, ada yang melakukan aksi kekerasan dengan senjata api, ada yang menghasut dari kalangan generasi muda Papua. Jadi mereka memang terpisah tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Tidak kontak langsung tapi sama Pak ya? Mereka memiliki satu tujuan yang tentunya ya intinya mereka adalah bagian dari kelompok separatis yang memang selama ini menyuarakan untuk kaitan masalah kemerdekaan Papua dan sebagainya. Yang tentunya ini harus dihadapi dengan sebuah jalinan kerjasama di antara unsur-unsur pemerintahan yang ada, aparatur yang ada, untuk meyakinkan bahwa Papua secara syah, baik
hukum nasional maupun internasional merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah dilakukan TPRA ya pada tahun 1969 dan itu adalah suatu misi yang dilaksanakan oleh United Nations. Jadi itu bukan sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh dunia internasional yang sudah diakui secara hukum internasional. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Bapak kan dulu pernah Kapolda di sana Pak ya, 2017 ya Pak ya. Terus juga kepala BNPT sekarang. Sedikit banyak mungkin Bapak bisa ngamatin peristiwa di pemilu 2019. Apakah gerakan-gerakan ini juga melakukan aktivitas yang cenderung meningkat atau seperti apa Pak? Pemilu 2019 yang lalu. Iya. Untuk pemilu Kan Pilpres berbarengan kan Pak? Ya. Pilpres berbarengan Pak kemarin. 2019 bareng Pak. Kalau Pilpres pilkada yang beda Pak. Kalau Pileg Pilpres bareng Pak. Iya. Di 2019. Kalau pilkada kan 2020 Pak. Ini kaitan dengan Papuanya? Iya, Papuanya itu kalau Bapak cermati di 2019 atau di pemilu itu apakah gerakan atau aktivitas separatis dan Papua Merdeka dan semacamnya ini meningkat atau ada kaitan dengan politik gitu Pak? Kalau Pilpres umumnya tidak. Oh, Pilpres tidak ya? Kalau dinamika Papua itu berkaitan dengan pilkada. Oh, pilkada. Pilkada gubernur atau pilkada bupati, wali kota itu memiliki dinamika tersendiri karena di situ ada pertarungan politik dari warga-warga lokal yang kalau kita lihat ya, ada